overhead costnya 24 ya, maksudnya ya. 24 Bu yang tengah. Oh. Ya. 28. Ini 24 Bu. Maaf Bu, ya, terima kasih Bu. Jadi labor cost-nya 28%. Sedangkan teman-teman kan biasanya hanya 20%. Oke. Berarti mungkin saja ada yang bisa dirampingkan lagi untuk tenaganya. Kemudian untuk overhead cost-nya dari 17%, sedangkan yang biasanya digunakan itu 24%. Mungkin ada beberapa komponen kayak peralatan atau peningkatan fasilitasnya sehingga bisa mengurangi pekerjanya dengan fasilitas yang ada. Fasilitasnya makin meningkat, otomatis mungkin saja pekerjanya sudah agak berkurang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Rumah Sakit Ampana. Ya. Mau mencoba menjawab analisa dari unit cost. Kan kita ketahui untuk unit cost itu dihitung itu supaya kita mengetahui kita mengeluarkan harga produk itu berapa. Jadi di sini kan kalau kita lihat di situ ada 54, 17, 28, di situ sudah 100. Kembali ke teori untuk perhitungan tarif atau unit cost, dia kalau untuk unit cost itu hanya 80% dan harus ada profit 20%. Jadi kalau di situ sudah 100%, tidak ada profitnya, jadi tidak ada keuntungan. Sementara kita kalau untuk menghitung unit cost, maksudnya harus ada di 20% untuk profit. Jadi kalau 100% itu tidak ada untungnya. Maksudnya belum masuk untuk profit karena teorinya di situ untuk food cost-nya itu harus 80%, profit 20%. Jadi setidaknya untuk di food cost itu belum 100%, masih menurut saya masih 80% karena ada perhitungan untuk keuntungannya lagi. Seperti itu. Seandainya kita pakai profit, apakah angka proporsi ini akan berubah drastis? Tidak terlalu. Proporsi bukan angkanya. Proporsinya akan hampir sama, sekitar 50%, 17%, 20%. Ya? Oke, Bu. Katakanlah sekarang kita nggak mikir dulu profit. Ya? Kita mendapatkan angka seperti ini. Nanti setelah ini kita bicara profit, ya. Dengan proporsi, sekali lagi, proporsi itu adalah persentase seperti ini. Apa yang terjadi secara umum di rumah sakit tersebut? Ayo. Kalau tadi kan kita mau melihatnya per food cost, per tenaga, per overhead cost gitu kan. Secara umum kalau melihat proporsional kayak gini, apa yang terjadi pada kisaran isi-isi ini? Ya, Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Saya coba menjawab. Dari kasus yang sudah diberikan ini, untuk nilai standar food cost, overhead dengan labor cost-nya, kita bisa melihat dari sini kalau untuk nilai food cost-nya sudah sedikit melebihi, jadi mungkin diperkirakan apakah ada pemborosan. Kemudian dari segi labor cost-nya juga sama seperti yang tadi kakaknya sudah sampaikan. Dari segi tenaganya, apakah mungkin pembiayaannya melebihi budget yang seharusnya, bisa untuk diidentifikasi kembali. Jadi dari data ini bisa dilakukan monitoring kembali, apakah dari perubahan food cost atau dari labor cost. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Boleh kita tepuk tangan dong. Ya, ya, kita sudah fokus sih. Teman-teman sekarang sudah mulai membuka, ya. Tujuan akhir
dari kita menghitung unit cost tarif, bukan angkanya dulu nih, angkanya harus keluar, ya harus tepat. Tapi seorang manajer itu yang penting adalah kalau kita udah dapat angka ini, apa yang akan kita lakukan? Artinya di sini ada masalah. Ada masalah, Ibu Bapak? Masalahnya ada, jelas, ya. Wah, nih bahan makanannya kita keluarinnya udah kegedean nih. Tapi di satu sisi, ya kita punya penghematan hanya 17% overhead cost-nya, ya kan? Itu tidak terjadi pemborosan dalam overhead. Ya, jadi rumah sakit ini sudah sangat berhemat di overhead-nya. Ya. Nah, kalau dilihat dari tenaganya, apa? Kalau dilihat dari tenaganya, kenapa tenaganya? Kalau labor cost tenaganya kenapa? Artinya melebihi, di mana kemungkinan masalahnya? Ya, Bu, apa kemungkinan masalahnya apa? Hah? Gaji kan terlalu gede. Terus jumlah pegawainya, ya ini kan 140 orang, ya. Ya pasti ini kita harus lihat lagi, apa lagi? Kualifikasi tenaganya, ya mungkin nggak perlu chef lah. Asisten chef aja misalnya, itu nanti dianalisis, ya. Oh, pegawai gudangnya satu aja cukup, ya. Nanti berarti harus dihitung lagi. Nah, terpikir lagi, tiap bulan harus ngeluarin lembur 2 juta, apa sih yang dilakukan sampai harus dilemburkan? Ini kan PR kita nih. Kalau ini sama rumah sakit sama direktur kan, sama pimpinan sama manajemen, ngapain itu diisi melembur melulu? Apa sih dikerjain? Misalnya, ya kan? Kita kan harus bertanggung jawab, kan? Ya, jadi di sini pentingnya kita membaca. Keterbacaan ini untuk apa? Keterbacaan ini untuk kita, manajer. Kalau menghitung angkanya, kita harus tahu. Tapi dengan adanya template, udah kita kasih tahu, operation tenaga IT sudah bisa. Yang penting saya minta berapa unit cost yang keluar, gitu. Ya, itu ya ibu-ibu. Nah, overhead cost luar biasa nih, kalau benar-benar rumah sakit bisa overhead cost-nya sekian nih, ya. Artinya dia betul-betul efisiensi. Oke, kata-kata ini adalah kasus di atas kertas. Apa beberapa kemungkinan yang kok head cost-nya bisa rendah? Ayo, kenapa pada kasus ini, kasusnya di atas kertas, overhead cost-nya bisa rendah? Jangka waktu pemakaian barang, kenapa? Ada lagi? Ya, ingat overhead cost isinya apa aja? Apa aja overhead cost? Masih ingat? Apa sih isinya overhead cost? Terus apa lagi? Wah, lebih banyak itu. Ya. Apa yang kira-kira belum masuk di sini nih? Alatnya udah ada. Yang belum ada apanya? Gedungnya? Oke, apa lagi? Alatnya sudah ada. Apa? Apa Mbak? Pemeliharaannya tidak tersentuh. Masih banyak pentil-pentilannya ya. Nah, ini itu artinya apa?
menghitung overhead cost, semua item yang terkait dengan variable cost itu harus lengkap. Ya, ini Ibu Bapak, kenapa tidak mudah menghitung biaya makan kalau kita pakai normatif unit cost. Banyak overhead cost, item overhead cost yang tidak bisa kita kendalikan sendiri. Listrik nggak punya meteran sendiri, ya kan? Air nggak punya meteran sendiri. Telepon kita nggak tahu asal pakai telepon. Ya, pemeliharaan juga tidak. Ini karena ada teknik atau efeknya. Ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, artinya kita sudah bisa melakukan apa? Setelah dianalisis, dievaluasi, bisa melakukan apa? Tindak lanjut. Ya, apa tindak lanjutnya, Ibu? Bapak? Halo? Halo? Jangan terkesima sama angka nih. Apa yang harus dilakuin nih? Kalau disodori sama direkturnya nih, Bu, kenapa nih tarifnya unit cost-nya di instalasi gizi sekian? Apakah reliable kalau saya masukkan di paket rawat inap misalnya? Apa jawaban kita? Itu yang penting ya Ibu Bapak. Jadi kita harus mampu melakukan beberapa perbaikan, beberapa koreksi. Tadi artinya penggunaan bahan makanan harus seperti apa sih? Bahan makanan itu berkaitan dengan menu, ya. Kemudian, kalau untuk tenaga harus ngapain nih? Harus diapain tenaga nih? Ya. Kalau overhead, apa yang harus kita lakukan? Ya. Setelah nanti kita melakukan itu, kemudian nanti kita hitung kembali, lihat proporsinya. Begitu, Ibu Bapak? Ya. Jadi tugasnya sebetulnya tidak berhenti sampai sudah sekian unit cost, kita udah sama semuanya. Tapi apa maksud angka-angka ini? Ya. Jadi yang kemarin Uwi bilang kita pakai itu kalau di anggaran by manajemen kan udah ditetapkan, ya. Jadi nanti Bu Wiwi udah bisa ngitung. Kalau dimakan seperti itu tidak bisa segitu loh. Saya sudah hitung unit cost-nya, saya sudah hitung tarifnya. Ini seperti ini, ya. Saya perlu lebih dari yang ditetapkan rumah sakit. Kalau memang menunya mau bagus, sudah memenuhi kebutuhan gizi itu, ya. Kalau misalnya manajemennya nggak bisa segitu, oke, saya turunin kebutuhan gizi. Nanti menunya kalau ada komplain dari pasien, silakan Bapak yang tanggung. Dah, sekali-kali kita harus ini gitu ya, karena kita punya data. Data itu bicara, ya, gitu. Ya, maksudnya, ya ngomongnya jangan gitu, ya kamu langsung di. Nggak, maksudnya ini data kami sudah begitu, sudah ini. Kata Bu kemarin, kalau musuh anggaran itu RKA itu sampai detail, betul. Karena kalau kita detail, kita bisa memberikan analisis, ya. Oke. Itu pernah dengan yang profit, ya. Katakanlah Bu, ini profitnya berapa? Mau 20%? Ya, kalau ini 20% berarti totalnya ini harusnya berapa?
tindak lanjut harus ada koreksi-koreksi. Justru di sini yang berat ini di overhead ini ya kok rendah banget nih. Kita berarti data kita kurang lengkap, harus ngumpulin banyak data lagi terkait dengan Ibu bisa diterima ya, tapi saya terima kasih Ibu sudah berpikir lebih ke depan karena tadinya supaya tidak bingung. Tari, yuk kita pakai tarifnya berapa jadinya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, plus jasa-jasanya bisa lupa lagi. Ini karena angkanya dari angka yang kemarin ya, saya pakai angka yang lama ya. Tarifnya berapa Bu? Ibu Bapak, saya pakai yang ini kan ya. Oke. Jadi tarifnya berapa? Boleh siapa yang bisa menyampaikan tarif? Kelas 1 berapa jadinya? Ini angkanya pakai angka Ibu, Bapak. Ayo. Jangan pakai angka ini, karena angka ini tadi belum dikoreksi. Jadinya dari berapa kelas? VIP berapa? Kelas VIP berapa? Boleh Pak, boleh. Nah, satu ya. Untuk tarif untuk kelas VIP totalnya 87067. 67,02. Oke. Kemudian Untuk kelas 3 56172,27. oke. Untuk kelas 2 70215,34. Oke. Untuk kelas 1 75 832,56. Oke, ya. Yang kanan ya Bu ya. Yuk, kita lihat. Setiap kelas sudah beda-beda ya tarifnya. Ya. Tapi ini ada satu hal yang menarik kita diskusikan. Nah, tolong ibu-ibu, bapak-bapak pasti nanti akan terbuka lagi nih. Kita di sini pakai harga bahan makanan adalah harga rata-rata, betul nggak? Ya, jadi food cost-nya baik kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita anggap sama. Ya, betul? Tapi kalau ibu tadi katakan pakai pedoman menu, maka food cost untuk kelas VIP, kelas 3, kelas 2, kelas 1 akan berbeda. Betul nggak? Kenapa bedanya? Karena menunya beda, bahan makanan dipakai beda. Jadi dari awal sudah berbeda. Ya, kita pakai contoh di sini yang flat aja, yang patah ya. Tapi saya appreciate sekali. Ini kelompok ini sudah berpikir, pakai pedoman menu. Tadi sudah berpikir bagaimana kalau proporsinya dengan profit, ya, kalau secara teori. Ya, Ibu, Bapak, ada yang mendiskusikan? Selesai sebenarnya ya? Silakan, mau ada yang mendiskusikan? Ada yang masih kurang jelas? Silakan Bu. Ada? Ayo silakan Bu. Ya. Silakan bertanya daripada nanti sampai sudah kembali bingung. Oh iya ya, saya ini bingung, lupa. Ya. Masih ada yang bingung? Masih ada yang fokus ke laptop? Masih ada yang bingung? Ayo silakan. Pak Rizky, ya. Ya. Biar kalian dengar. Bu, saya mau bertanya di unit cost ini untuk
food cost itu dia diambil harga perharinya dari pedoman atau pemakaian bahan makanan. Oke, teman-teman bisa jawab nggak? Ini yang kasus yang kita kerjakan berdasarkan apa? Pemakaian bahan makanan, gitu Pak? Ya, ya judulnya sudah ada 3 metode, ya Pak ya. Standar resep, pedoman menu, dan rata-rata pemakaian bahan makanan. Jadi yang untuk kasus ini yang kita pakai adalah yang rata-rata pemakaian bahan makanan. Kalau ada tadi yang mau pakai pedoman menu boleh, nggak salah Pak. Tapi nanti masukin di unit cost-nya untuk kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 akan berbeda karena pakai pedoman menu berdasarkan kelas rawat. Kalau ini kita anggap food cost-nya sama, ya, karena rata-rata pemakaian. Ya, saya rasa rumah sakit juga walaupun sudah pakai computerized, untuk pergudangan itu belum memisahkan bahan makanan untuk kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya kan? Masih semua sama masuk dalam satu gudang, betul? Pencatatannya juga langsung sekaligus, pembeliannya juga sekaligus, betul? Kelas VIP atau 23, jadi kita bisa pakai rata-rata. Kalau mau pemakaian gudang dan mengeluarin per kelas rawat, mulai dari perencanaan, perhitungan, diterima, disimpan, dikeluarkan, didistribusikan harus berbeda per kelas rawat. Bisa dipahami Ibu, Bapak? Gimana Pak Rizky? Ya. Ini Bu di labor pos bertanya untuk biaya tenaga kerja per hari per orang itu di lembar kerja sendiri kemarin saya lihat itu untuk hasilnya itu yang dijumlahkan hanya ada 4 komponen. Sedangkan di sini sekarang kan ada 5, ada ketambahan uang lembur. Nah, yang sebenarnya ini jumlahnya ini apakah hanya 4 komponen itu yang dijumlahkan atau dijumlahkan dengan uang lembur? Ya. Biaya tenaga, gaji, upah, insentif, plus labor related cost. Masih ingat Ibu, Bapak? Labor related cost itu adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk pegawai, ya. Kalau yang untuk pegawai bukan Pak? Lembur, uang lembur dikeluarkan untuk pegawai bukan? Iya, iya. Berarti harus ditambahkan? Iya, ya. Dan kemarin sudah saya koreksi, sudah saya tambahkan dan sudah saya sampaikan ini ada tambahan ya, nanti tolong ditambahkan. Mungkin karena pada fokus, jadi ada yang tidak ditambahkan. Begitu Pak Rizky? Bisa lah, ya. Silakan, masih ada lagi? Ya, ya, boleh. Daripada penasaran dibawa pulang. Jauh rumahnya ya. Nanti jauh lagi datang nyari saya. Ini kan Bu di pedoman menu. Iya Pak. Kemarin untuk satuannya kan sudah dikonversikan seluruhnya ke dalam gram. Jadi untuk mencari ukuran konversinya itu kemarin semua dibagi 1000. Nah, tapi di sini saya lihat masih ada beberapa bahan makanan yang satuannya itu pakai buah. Nah, itu untuk ukuran konversinya cara ngitungnya bagaimana? Lihat di spesifikasi. Contohnya apa Pak? Di spesifikasi. Contoh, tahu kuning. Tahu kuning berapa? 55 gram. Di spesifikasinya satu buah itu ada berapa gram? Satu buah 55 gram. Jadi di situ dibutuhkannya berapa? Berapa buah tahu? 1. Berarti berapa gram Pak? 55. Paham Pak? Maksudnya dibagi 55. Tuh kan.
Jadi satu buah tahu Ya. beratnya adalah 55 gram. Kalau di situ ditulisnya kebutuhannya satu buah, kalau dikonversi ke ukuran berarti berapa gram Pak? 55. Kalau di situ ditulisnya 2 buah tahu, jadi berapa gram? 110. Sudah paham Pak? Ya, oke. Ibu bapak sekalian, ya. Ini kita sudah sampai di penghujung hitung-hitung itu. Banyak hal yang mesti disiapkan oleh ibu bapak sekalian di tempat masing-masing, ya nggak? Standar resep, ya, pedoman menu, spesifikasi bahan makanan, siklus menu, ya kan? Ya. Kemudian inventarisasi alat, tuh, ya. Jadi mulai dari sekarang ibu mulai nyicil-nyicil tuh apa yang belum ada di rumah sakit saya, ya. Sebelum kita sampai oh iya, ini saya belum punya standar resep semuanya ini, belum ada pedoman menunya, bahkan mungkin siklus menunya belum ada atau ada siklus menu, tapi bikin menu menjadi satu siklus itu seperti apa? Itu ada pelatihan perencanaan menu. Jadi kurikulumnya sudah mau masuk di siapa? Ya, nanti di situ sampai menyusun tadi Pak, spesifikasi bahan makanan itu harus punya kita. Ya, Pak Rizky masih penasaran? Masih bingung saya nih. Ya, gimana? Soalnya di lembar kerja ini kemarin semua isinya satu semua. Satu, artinya satu itu kan satu buah tahu misalnya. Bapak mau tahu beratnya satu buah tahu, begitu kan? Karena harus dikonversi ke gram, ke berat, begitu kan? Berarti Bapak harus lihatnya di spesifikasi. Ada di mana spesifikasi Pak? Di soal yang Bapak coba lihat, dibuka wordnya. Nah, di situ ada spesifikasi. Karena spesifikasi itu pasti ada satuannya. Ya. Betul? Ada sudah betul ya? Bisa ya? Bisa dibuka, Pak? Coba dibaca, dilihat di wordnya. Spesifikasi untuk satu buah tahu berapa gram? Yang benar. Ya, jadi semua data yang kita masukkan di dalam paket latihan ini semuanya data yang saling berhubungan, saling terkait. Ya, jadi Bapak misalnya dari itu kalau bingung, oh iya saya harus nyari di spesifikasi. Ya, sudah bisa dengar spesifikasi Ibu Bapak? Ketemu Pak? Nah, sudah balik lagi. Tuh, betul kan? Ya. Iya. Kan disitu ditulisnya satu buah tahu adalah berapa gram Pak? 55. Wah. Ya. Oke. Ada lagi namanya? Ya, silakan Bu. Benar ya. Ibu, saya ingin bertanya tentang jasa pelayanan. Ya. Di sini kan rumus tarif makanan itu unit cost tambah profit atau marketing bagi marketing tambah jasa pelayanan. Okay. Yang saya bingungkan ini jasa pelayanan ini apa yang dimasuk tarif di dalamnya? Baik, terima kasih Ibu. Jadi gini Ibu Bapak sekalian, rumah sakit itu ada yang menetapkan jasa pelayanan, ya, termasuk jasa pelayanan untuk makanan. Nah, jasa pelayanan ini bisa dimasukkan di overhead, bisa dipisahkan. Yang penting di dalam kita mengeluarkan tarif, semua komponen itu harus kita masukkan, ya. Unit cost-nya ada, kemudian overhead-nya ada,
Nah, di sini kita juga diminta untuk menghitung jasa pelayanan. Jasa pelayanan ditetapkan misalnya oleh rumah sakit hanya 10% dari unit cost. Maksudnya begini misalnya, ya. Jadi kita tinggal masukin 20% di unit cost-nya. Kalau ditetapkan bahwa pajak, berarti kita tambahin lagi pajak. Kayak restoran-restoran kan itu makanannya belum terkena pajak, gitu kan? Nah, kalau tambah pajak berarti kan lebih tinggi biayanya, ya harganya. Nah, itu nanti dimasukkan juga. Nah, biasanya ada rumah sakit yang memasukkan jasa dan pelayanan itu ke overhead, ada yang dipisah. Ya, kebetulan pada kasus ini jasa pelayanannya dipisah, gitu ya. Masih ada, Pak? Tapi kalau misalnya rumah sakit tidak memberikan jasa pelayanan ke semua stafnya, berarti kita tidak harus menghitung. Tidak harus, tapi boleh. Ya, jadi nanti tinggal bergabung dengan pihak manajemen. Kenapa masukin jasa pelayanan, gitu ya? Ya, karena misalnya untuk VIP pelayanannya lebih ekstra, ya. Tapi biasanya kalau untuk kelas 3, apalagi di BPJS, kita tidak boleh mengeluarkan jasa pelayanan, ya. Kalau VIP kelas 1 kadang-kadang masih boleh, ya. Terima kasih, Bu. Ya, ya, sama-sama. Masih ada lagi, Ibu? Ya, silakan. Terima kasih. Mungkin ini ada sebelum paham sedikit mengenai pemakaian bahan makanan. Ya. Ini mengenai jumlah pembelian periode ini. Ya. Maksudnya ini periode ini apakah jumlah berapa kali kita belanja dalam 1 bulan atau bagaimana? Karena jadi kalau seandainya ini jumlah pembelian dalam 1 bulan, apakah kita hanya terpatok pada 3 periode? Kalau seandainya ada bahan makanan yang bisa sampai 4, apa bisa beli 4 periode begitu? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Jadi kalau kita beli bahan makanan itu tergantung rumah sakitnya dan tergantung sistem yang dipakai untuk pembelian. Ya, kalau sistem pembeliannya beli langsung, maka kita harus mencatat. Ya, catatannya setiap hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 30 dijumlahkan karena beli langsung tiap hari. Ada juga yang beli langsung 5 hari sekali misalnya. Ya. Ada juga yang beli langsung sekaligus 1 bulan. Nah, tapi ada juga yang pembeliannya itu atau pengadaan makanannya berdasarkan 1 siklus menu. Tuh yang biasanya yang paling gampang, ya. 1 siklus menu tinggal dijumlahkan, ya. Karena kan akan sama, tinggal jumlah konsumennya yang berbeda, harganya juga akan sama, gitu. Tuh, jadi boleh. Yang penting catatan selama 1 periode, gitu ya. Nah, pada kasus ini persepsinya adalah 1 bulan dia belinya 3 kali per siklus menu. Jadi siklus menu 1 10 hari, siklus menu 2 10 hari, siklus menu ketiga 10 hari. Jadi di total 1 bulan. Ya, tapi kalau dia belinya langsung tiap hari, ya nanti harus ada catatan. Ya, kan ya, oke. Ya, ada lagi pertanyaan, diskusi, Ibu, Bapak? Oke. Ya, ini adalah menghitung untuk apa? Biaya apa ini? Biaya apa? Tarif apa ini? Makanan. Kemarin ada yang menanyakan bagaimana kalau asuhan gizi? Ya. Halo? Ya. Ya. Oke, jadi silakan boleh kalau mau fokus, kalau sudah selesai ininya ya, hitung-hitungannya nanti bisa dilanjutkan. Nih, kalau kita menghitung biaya asuhan, ininya sama template-nya. Ada biaya dalam kutip bahan baku, bahan dasar, ada biaya labor cost, ada biaya overhead. Yang membedakan apa?
Yang membedakan adalah di dalam tanda kutip bahan. Karena apa? Masih ingat definisi dari biaya? Masih ingat nggak? Di awal, di PPT saya awal, pengorbanan dalam satuan ekonomi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Kalau asuhan gizi lebih berarah kemana? Jasa. Jadi dalam tanda kutip produknya berupa apa? Jasa. Ya, artinya bahan bakunya tadi bukan berupa raw material. Contoh, kalau kita diminta untuk edukasi, lebih banyak kita melakukan memberikan jasa, betul? Ya, dan itu yang dihitung sebagai apa? Fee. Ya, 1-0. Ya, ibu bapak diminta untuk jadi dosen di Poltekkesnya, ya, pasti akan ada yang namanya honor. Ya, nah itu bahan dasarnya adalah itu tadi fee. Ya, nah yang paling sulit ini adalah menghitung fee kalau di pelayanan di pelayanan. Overheadnya nggak itu banyak, ya, tapi fee-nya ini yang susah menentukan. Labor cost-nya juga nggak banyak, ya, tapi menentukan besaran untuk jasa ini, ya. Nah, untuk menentukan jasa ini ada beberapa hal. Kemarin kami bilang ngintip-ngintip nih, kita kalau dietitian levelnya mana? Kalau ini jadi bisa berdasarkan derajat atau level pendidikan. Oh, kalau S2 setaranya seperti ini, boleh pakai indeks. Kalau S1 D4 seperti ini, kalau D3 dia seperti ini. Karena apa? Kompetensi dan kewenangannya juga berbeda. Ya. Nah, contoh kalau di ini pemerintahan, di institusi pemerintahan yang menjadi narasumber itu ada levelnya. Kalau dia pangkatannya golongan 1, ya, kelompok 1, itu akan beda dengan yang 2. Terus ada lagi mungkin pengalaman. Ada pengalaman yang masih lokal atau yang sudah nasional, itu juga bisa dijadikan tolok ukur. Ya, jadi nanti akan bisa berbeda-beda. Kalau tenaganya kan cuma kita sendiri, ya, atau mungkin ada kalau di klinik gizi misalnya ada asisten, ya, yang nimbang-nimbang. Tapi kalau kita rawat inap kan cuma kita sendiri. Overhead cost nggak banyak kan, tapi ada beberapa juga yang dihitung. Misalnya kemarin menggunakan alat pengukur penimbang berat badan dan lain-lain, ya, itu juga nanti harus dihitung. Cara menghitungnya seperti menghitung overhead cost. Oh, ini umurnya sekian tahun ada penyusutan, dihitung langsung. Ya, oke, sekarang saya tanya, mana rumah sakit yang sudah bisa mengklaim asuhan gizi, pelayanan asuhan gizi atau jasa untuk edukasi gizi? Ada rumah sakit? Sudah? Belum. Kenapa Bu? Silakan. Kemarin kebetulan kami yang bertanya tentang jasa Di rumah sakit mana? di rumah sakit Anantapura. Iya. Kebetulan di rumah sakit kami ini jasanya dihitung berdasarkan persentase. Jadi ada persentase untuk jasa sebagai pelayanan medik dan ada yang non medik. Iya. Dan kami ini non medik terus penunjang pula. Jadi dalam persentase itu hanya berapa 0,berapa persen dengan perhitungan bahwa kami melayani seluruh rumah sakit. Jadi ketika kami melayani rumah sakit berarti kami bisa mendapatkan lebih banyak
Jadi kepala instalasi gizi siapa? Yang kepala instalasi gizinya bukan ahli gizi siapa? Kami di Rumah Sakit Angkapura ada kepala instalasi dan ada kepala ruangan. Kepala instalasi gizi dan kepala ruangan. Yang ruangannya dari kepala instalasi gizinya? Kepala ruangannya ahli gizi, kebetulan saya. Yang kepala instalasinya itu dokter gizi. Ada rumah sakit lain ya? Maaf. Tolong ini satu ruangan aja ya. Enggak. Gua maksudnya ini ada di ruangan ini. Siapa rumah sakit yang kepala instalasi gizinya bukan ahli gizi selain Anantapura? Tenaga gizi, nutrition and dietitian. Hanya satu Anantapura saja. Kabupaten ada enggak? Yang kepala instalasi gizinya ahli gizi? Tapi Ibu, kalau saya dari rumah sakit dulu, saya kebetulan sebagai kepala instalasi gizi, tapi dasar pendidikan saya D3. Apakah maksudnya Ibu itu ahli gizi terkait jenjang pendidikan harus S1? Karena saya D3. Kalau bukan berarti Ya, terima kasih. Bu itu belum ada ekspert ya di sini ya? Wah, iya. Oke, bisa ikut apa ya? Bu. Sayang soalnya. Yang dimaksud ahli gizi adalah tenaga gizi. Tenaga gizi itu adalah nutritionist dietitian. Ya, jadi dari D3 sampai nutritionist. Dietitian itu sudah pendidikan profesi. Mbak, Ibu masih muda, ya. Ke depan masih bisa untuk meningkatkan ini, harus diinginkan ya, karena ini Bu, atau ini informasi di Bapak sekalian, sebentar lagi Jagung Dietitian akan disahkan. Konsekuensinya ya, semua tenaga di rumah sakit yang sudah memenuhi syarat ini nanti harus impasing pindah ke dietitian. Ya, itu satu. Yang kedua, ya, sebetulnya di aturan baik PGRS yang sekarang juga masih berlaku, ya, yang sangat dibutuhkan kepala instalasi gizi ini adalah seorang tenaga gizi. Karena apa? Dia yang punya kompetensinya, ya, punya pengetahuan, keterampilan, dan kewenangannya juga sudah jelas diatur baik di standar kompetensi maupun di standar profesi maupun di pedoman PGRS. Itu masih berlaku, ya. Nah, seandainya ada kasus ini kan, ini kita dengarkan seperti apa sih tugas SPGK di rumah sakit, Bu? Ya. Yo, ini sharing aja biar kita ini ya. Maaf ya, bukan ingin merendahkan profesi manapun. Ya, kita juga tidak merendahkan, tapi oke, saya balik kalau gitu pertanyaannya. Apa sebetulnya kompetensi ahli gizi di rumah sakit? Kompetensi dan kewenangannya. Iya, kebetulan karena selama ini baru juga diamanai jadi kepala ruangan, jadi semua hal yang saya pelajari di pendidikan, alhamdulillah bisa dilaksanakan ketika saya jadi kepala ruangan. Pertanyaan kedua, tugas dan kewenangan kepala instalasi gizi itu apa, Bu? Kita nggak ngomong siapa pun ini. Sekarang lihatnya dari jobnya secara level ini. Kalau mengikuti struktur organisasi yang ada, berarti saya di bawah dari kewenangan kepala instalasi. Jadi mungkin bisa diartikan bahwa koordinasi saya itu hubungannya ke bawah dengan para koordinator dan tenaga di instalasi gizi, dan ketika berhubungan ke pihak yang lebih tinggi atau manajemen, mungkin kepala instalasi yang akan
ke berdiskusi ke atas. Kalau gitu tugas kepala instalasi di aspek manajemen apa, Bu? Menurut Ibu, kompetensi, aspek, peran kepala instalasi gizi dalam bidang manajemen sebetulnya apa, Bu? Sebenarnya harus membawahi ke bawah, harus bisa koordinat ke bawah dan koordinat ke atas. Seharusnya bisa menjangkau semua, karena beliau kepala instalasi itu yang harusnya paling mengetahui hal yang terjadi di instalasi gizi. Cuman karena struktur organisasi seperti itu, jadi kami melaksanakan yang ada. Ya, memang ada kondisi seperti ini, tidak bisa berkelit karena ada itu, tetapi teman-teman perlu, karena teman-teman itu punya senjata, teman-teman itu punya kewenangan, teman-teman itu punya kompetensi yang ini harus diperjuangkan ke atas. Kenapa? Kalau tadi kita bilang, kenapa mohon maaf saya tanya kompetensi atau apa tadi bilang manajemen? Apakah seorang ahli gizi tidak mampu melakukan kewenangan dan kompetensi manajemen itu? Teman-teman gimana? Maaf ya, udah mau profesi saya suka pada ini, ya. Jadi ini harus kita perjuangkan. Yang belajar manajemen gizi, kompetensi, keterampilan, sebetulnya siapa sih yang sangat paham gizi? Teman-teman tahu satu penuh KTP berapa gram? Tahu berapa nilai gizi satu penuh KTP? Tahu kan? Ya, coba ditanya profesi lain. Tahu gak dia? Tahu gak dia bawang itu tadi spesifikasinya apa? Siapa yang tahu spesifikasi bahan makanan? Siapa yang bisa menyusun biaya makan? Siapa yang bisa membuat rencana bahan makanan? Ya, kalau memang semua sudah dilakukan oleh ahli gizi, kemudian selalu di sini ada pertanyaannya. Mohon maaf, kalau kepala instalasi gizinya bukan ahli gizi, tugasnya, perannya, kerjanya apa? Itu, ya. Saya rasa, saya yakin semua teman-teman di sini sudah kompeten, ya. Kewenangannya sudah diberikan, ya. Tinggal sekarang kita harus menunjukkan. Kadang-kadang kita harus fight, kadang-kadang kita harus berjuang mempertahankan atau mencapai kompetensi kita, ya. Itu perjuangan yang luar biasa, ya teman-teman. Ya, maaf saya juga bukan merendahkan profesi lain, artinya profesi lain itu pasti punya kompetensi dan punya kewenangan lain sesuai dengan profesinya, gitu. Mari kita dudukkan yang betul di sini. Ini loh kompetensi kami, ini loh kewenangan kami, ini loh ini. Silakan, banyak rumah sakit yang juga ada profesi lain, bahkan bukan hanya maaf ya spesialis gizi klinik, ada juga spesialis non gizi, tetapi ya aturan yang ada di rumah sakitnya itu jelas membedakan mana yang nutritionist dietitian, mana yang non gizi, gitu, ya. Jadi ayo teman-teman, kita artinya apa? Selain kita sudah punya, sebenarnya sudah dibekali aturan-aturan tadi, kita juga kompeten. Maka teman-teman juga harus memperkuat diri, ya, harus memperkuat diri. Salah satu caranya apa? Aktif, ya, di rumah sakitnya. Apa yang dilihat? Sebetulnya banyak rumah sakit yang lebih suka kerja dengan ahli gizi daripada dengan tetangga sebelah, karena teman-teman ahli gizi itu lebih detail, lebih jelas, ya, lebih memberikan yang reliable dan lebih sesuai dengan masalah gizi yang dihadapi pasien.
Jadi ayo teman-teman kuatkan diri, ya, belajar terus, ikut kalau ada pelatihan, kalau ada workshop, kalau ada apa untuk meningkatkan kemampuan, sehingga kalau meningkatkan kemampuan kita akan lebih pede, ya. Ibu yang masih D3 jangan patah semangat, ikut kuliah Bu di 4 S1 sekarang banyak peluangnya. RPL sudah dibuka karena sekali lagi bentar lagi profesi Jakpro dietitian sudah akan diakui, ya. Jadi semua nanti kita harus passing jadi dietitian, ya. Ya, mohon maaf ya Bu, maaf ya. Ya, ini kita sharing, ya. Jadi beberapa rumah sakit yang saya tahu teman-teman juga pada curhat, ya, di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, itu ininya keluhannya apa? Ya, kalau kepala instalasi gizinya bukan orang gizi, ya, bukan tenaga gizi, mereka itu datangnya ke instalasi gizi cuma kalau nggak tanda tangan, ya, atau kalau pas ditelepon, ya, gitu aja, ya. Padahal bukan itu maksudnya Pak instalasi gizi. Saya yakin teman-teman jadi kepala instalasi gizi kayak gimana sih susahnya. Jadi kepala instalasi gizi betul susah, betul ya Bu ya. Jadi Bu, kalau kepala instalasi gizinya bukan orang gizi, kalau ada masalah apa-apa jangan diselesaikan sendiri, kasihin dia suruh mikir, iya enggak? Iya. Spesifikasi nggak jelas, makanan kurang, overhead cost-nya tinggi, kasihin walaupun kita tahu, kalau enggak nanti dia, biar aja, berarti itu ahli gizi itu di bawah spesialis gizi itu, ya. Nah itu yang harus kita inginkan, ya. Aduh mohon maaf Ibu, mohon maaf Ibu, jadi mohon maaf, jadi karena ketemu sama teman-teman nih, ya, sebetulnya saya ingin ngasih sedikit terkait anggaran. Walaupun bukan ini, boleh sedikit 2 menit ya Bu, boleh Ibu, Bapak. Sebenarnya tadi saya ingin memberikan terkait RAB. Jadi kalau kita udah punya unit cost, tarif, tadi jadi ngobrolin masalah tetangga sebelah, ya. Kalau mau hitung RAB ada 3 cara, ada 3 pendekatan. 1, dari tarif, ya, seperti yang punya Bu Wewe, tarif kali jumlah konsumen yang dilayani. Kedua, dari pedoman menu, ya. Ketiga, dari indeks. Indeks itu yang mana sih? Indeks itu harga indeks yang dikeluarkan atas dasar standar makanan, ya. Ibu, Bapak di rumah sakit pasti membuat standar makanan, ya. Standar gizi, standar makanan biasa, standar makanan lunak, standar makanan, ada kan? Nah, itu di kolom terakhir kan bisa dikeluarkan indeks harga bahan makanannya. Jangan lupa kalau harga harus pakai berat kotor, ya. Jadi bisa ada 3 pendekatan. Nah, tergantung ibu-ibu, bapak-bapak, data yang sudah lengkap di rumah sakitnya yang mana, ya, boleh dipakai yang 3-nya, ya. Baik, mohon maaf saya tidak sempat menayangkan untuk RAB, ya. Tambahan memang semua materinya sudah. Tadi yang saya tambah tadi, ya, sebetulnya waktunya sudah sangat mendesak, ya, sangat mepet. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Ibu Bapak semuanya atas seni luar biasa selama 3 hari kita sudah bekerja sama, ya, sudah menjadi peserta yang luar biasa di Palu ini. Pesertanya luar biasa, ya, semuanya aktif. Saya lihat, ya, dan kita bilang sedikit kemarin punya aktif, ya, walaupun ada sedikit kendala. Ternyata kendalanya lebih banyak teknis, ya, karena kan kita jarang hitung jangan pakai Excel, ya, tapi pemahamannya sudah cukup banyak. Jadi ini
sudah materi terakhir, sudah selesai semua materi kami, ya, ibu bapak sekalian. Mohon maaf.